Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hari ini kita akan lanjut materi kita masih di bab yang sama, hanya materi kita yang lebih jauh ya. Dari yang sebelumnya itu keterampilan menyajikan teks laporan percobaan. Nah, antum bisa lihat di buka bukunya halaman 27. Di situ ada materi kita tentang menyajikan teks laporan percobaan. Oke, baik, sebelum kita masuk materi kita hari ini, Ustazah ingin bertanya mengenai pelajaran kita yang sebelumnya, mereview sedikit mengenai materi kita yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang pengertian dari teks laporan hasil percobaan, ciri-ciri, struktur, dan kebahasaan. Nah, teks laporan hasil percobaan itu sama dengan teks laporan hasil eksperimen ya. Pengertiannya yaitu teks yang menyajikan informasi yang terkait dengan hasil dari sebuah percobaan yang dibuat dengan memberikan data-data yang benar. Nah, terus kita lanjut karena materi kita adalah tentang menyajikan teks laporan percobaan. Jadi pertanyaannya, bagaimana langkah-langkah dalam penyusunan teks laporan hasil percobaan atau teks rekaman percobaan? Nah, teks laporan percobaan disusun berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan dengan kemasan bahasa yang bermakna denotatif atau lugas. Denotatif itu tidak bermakna ganda ya, denotatif adalah makna sebenarnya. Dan isinya harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Bahasanya juga harus jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Nah, baik, itu dia yang harus antum ketahui tentang tes laporan hasil percobaan. Nah, bagaimana langkah-langkah dalam menyajikan tes laporan percobaan? Ada 5 langkah yang harus antum kuasai, harus antum tahu. Yang pertama adalah melakukan percobaan atau penelitian. Yang selanjutnya, yang kedua, mencatat data-data hasil dari percobaan atau penelitian. Selanjutnya, yang ketiga, langkahnya adalah mengumpulkan data yang dicatat berdasarkan kegiatan percobaan. Selanjutnya, kembangkan data percobaan sesuai dengan struktur laporan percobaan. Dan terakhir adalah perhatikan aspek kebahasaan dalam teks laporan hasil percobaan. Baik, kita akan mengulas satu demi satu mengenai langkah-langkah tersebut. Yang pertama adalah melakukan percobaan atau penelitian. Nah, melakukan percobaan atau penelitian haruslah memang antum sudah ingin melakukan. Biasanya percobaan atau penelitian ini biasanya dalam pelajaran IPA ya, atau sains. Jadi memang menuntut adanya bahan dan alat dan nanti akan ada metode. Nah, jadi memang untuk menyusun teks rekaman percobaan yang baik itu kita memang harus melakukan penelitian atau percobaan terlebih dahulu. Nah, data yang diperoleh tadi dari kegiatan tersebut, nah hasil-hasilnya itu akan kita catat. Nah, ini dia tahap selanjutnya adalah mencatat data-data hasil dari percobaan. Data percobaan tersebut hasilnya dicatat secara jelas dan terperinci. Nah, dari data tersebut kemudian disusunlah menjadi laporan yang memenuhi kaidah keilmuan. Jadi jangan lupa untuk mempersiapkan alat tulis ketika kita ingin mencatat data-data tersebut seperti itu, dan tidak boleh memanipulasi data seperti itu. Nah,
tahap ketiga adalah mengumpulkan data yang dicatat berdasarkan kegiatan percobaan. Nah, dari percobaan tadi menghasilkan data. Datanya yaitu berupa bahan, apa saja bahan-bahan dalam percobaan atau penelitian kita tadi, apa saja alat-alat yang kita gunakan, dan bagaimana hasilnya. Apa kesimpulan dari penelitian atau percobaan kita tadi? Nah, dan nanti kan dalam menyusun atau strukturnya itu kan ada namanya sumber atau literaturnya. Apa namanya itu, Nak? Bagian setelah latar belakang atau pendahuluan itu adalah landasan teori. Nah, di situ dituntut adanya literatur dari buku-buku penunjang. Nah, ini dia. Yang keempat adalah mengembangkan data percobaan sesuai dengan struktur dari laporan percobaan. Nah, strukturnya yang harus ada. Nah, ini adalah struktur lengkap yang memang harus ada. Yang pertama adalah judul, jangan lupa judul. Selanjutnya adalah pendahuluan. Di pendahuluan biasanya ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Yang kedua adalah landasan teori atau kajian pustaka. Nah, disinilah isi dari buku-buku literatur yang antum ambil dari beberapa buku. Yang ketiga, metode penelitiannya seperti apa. Selanjutnya, hasil dan pembahasannya. Metode penelitian itu alat, bahan, dan caranya. Hasil dan pembahasan, selanjutnya simpulan, dan terakhir daftar pustaka adalah yang merujuk kepada landasan teori yang digunakan di bagian nomor 2 tadi. Nah, terakhir, perhatikan aspek kebahasaan dalam teks laporan hasil percobaan. Nah, jadi dalam menulis teks laporan hasil percobaan, jangan lupa antum perhatikan bagaimana bahasanya. Harus menggunakan kata yang baku ya. Jadi kalimat kompleks, jangan lupa kata penghubung, kata rujukan, dan dia menggunakan istilah-istilah teknis gitu dalam keilmuan tersebut. Baik, nah sekian pelajaran kita pada hari ini. Ya, Ustazah harapkan bisa antum pahami dan mengerti. Jangan lupa dicatat. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Ustazah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.